Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo di program Breaking News, Update COVID-19 Jatim News Today, yang disiarkan juga serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini, Jumat 18 September 2020, kita awali bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo yang mengabarkan sanksi denda efektif tekan pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Silakan Karin. Ya baik, terima kasih Tika dan seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Penerapan denda kepada sejumlah pelanggar terbukti efektif bisa menekan pelanggaran protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Karena ada penerapan denda itu juga, saat ini Kabupaten Sidoarjo sudah kembali masuk ke zona orange. Hal itu disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolres Sidoarjo. Mengatakan saat pemberlakuan sanksi sosial banyak ditemukan, pengendara dan masyarakat Sidoarjo yang melanggar protokol kesehatan berbeda saat pemberlakuan denda sejak awal, karena sangat sulit menemukan pelanggar, terutama pengendara yang tidak menggunakan masker, yang artinya ini terbukti efektif memberikan efek jera kepada masyarakat supaya mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ia juga menambahkan pada hari pertama penerapan denda masih mencari pengendara yang melanggar protokol kesehatan dan mereka semua dikenakan denda sebesar Rp50.000. Di hari kedua, dirinya bersama tim juga berhasil mendapati pemilik kafe yang tidak mendukung adanya protokol kesehatan dan akhirnya denda yang diberikan mencapai Rp5 juta kepada pemilik kafe tersebut. Terkait dengan keberadaan tim Satuan COVID-19, akan terus dilakukan razia-razia keliling ke sejumlah wilayah di Sidoarjo sesuai dengan data persebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim bersama dengan Baik, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Untuk selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Update COVID-19 per tanggal 17 September 2020 di Kota Blitar, 3 orang kontak erat klaster BUMN dinyatakan positif COVID-19. Afik, silakan. Ya, baik. Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar per tanggal 17 September 2020 terdapat kasus konfirmasi baru. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. Hasil tracing dari kasus konfirmasi BUMN di Kota Blitar, terdapat 3 orang kontak erat yang hasil RT-PCR-nya dinyatakan positif COVID-19. 3 orang ini terdiri dari seorang perempuan berusia 37 tahun dari Kelurahan Sananwetan. Saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya seorang laki-laki berusia 27 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Dan seorang perempuan berusia 29 tahun dari Kelurahan Gedok. Keduanya saat ini berada di gedung isolasi Kota Blitar. Selain itu, Didik juga menuturkan terdapat 1 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dari Kelurahan Kelampok yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Pada tanggal 17 September 2020 dinyatakan sembuh dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hingga saat ini, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar mencapai 160 orang, dengan rincian 4 orang berada di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 2 orang melakukan isolasi mandiri, 19 orang berada di gedung isolasi, 7 orang meninggal dunia, dan sebanyak 128 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM Kota Blitar. Terima kasih Afik dan sahabat, kita juga akan bergabung bersama Risma Erina, kali ini dari Persada FM Kabupaten Blitar, mengabarkan peduli warganya di tengah pandemi. Bupati Blitar salurkan bantuan operasional senilai Rp700 juta. Risma, silakan. Ya baik, Bupati Blitar Dr. Andes Wijianto menyalurkan bantuan operasional pendidikan tahun 2020 untuk lembaga pondok pesantren, Madrasah Diniyah dan PPI senilai Rp700 juta
Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Ronggo Hadinegoro pagi ini. Bupati mengatakan bantuan dari Kementerian Sosial ini diperuntukkan bagi lembaga pendidikan khusus seperti Ponpes, Madin, dan PPC. Tujuannya untuk meringankan beban mereka di tengah pandemi COVID. Berdasarkan petunjuk teknis, besaran bantuan yang diterima oleh lembaga berbeda-beda. Ponpes sebesar 25 juta, sedangkan PPC dan Madin nominalnya sama, yakni 10 juta rupiah. Ia berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pengadaan alat pelindung diri atau APD pencegahan COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Nur Hadi mengatakan jumlah keseluruhan penerima bantuan di Kabupaten Blitar sebanyak 150 lembaga. Ia juga berharap agar bantuan ini digunakan untuk belanja APD diantaranya berupa masker, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan. Demikian saya Risma Erina, LPPL, Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma. Dan selanjutnya, sahabat, kita juga akan bergabung bersama Eva Nola. Kali ini dari Suara Madiun, tambah satu lagi pasien sembuh COVID-19 di Kota Madiun. Hingga saat ini pasien sembuh sebanyak 83 orang. Eva, silakan. Sahabat Jatim News Today, kasus sembuh di Kota Madiun cukup tinggi. Satu lagi, kasus sembuh mengemuka di Kota Madiun. Tambahan ini menjadikan tingkat kesembuhan di Kota Madiun mencapai 79,80%. Satu tambahan kasus sembuh kali ini datang dari nomor 90 berinisial S, 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki. S merupakan warga Kelurahan Winongo. S terkonfirmasi positif COVID-19 pada 4 September lalu. Sebelumnya, S sempat mengeluh tidak enak badan dan melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter praktek swasta. Namun, keluhan tak mereda, bahkan bertambah demam, mual, batuk, dan sesak nafas. S lantas berobat ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Madiun. Rapid test dilakukan dengan hasil reaktif. S sering melakukan perjalanan keluar kota dan berhubungan dengan banyak orang karena urusan pekerjaan. Hingga hari ini, tidak ada penambahan kasus konfirmasi. Total konfirmasi masih 104 orang, dengan 83 diantaranya telah sembuh. 15 orang lainnya masih dalam perawatan, 3 orang isolasi mandiri di rumah, dan 3 orang meninggal dunia. Saya Eva Nola, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Eva. Dan sahabat, terakhir kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowapati FM Bojonegoro. RSUD Sosodoro Jati Kusumo Bojonegoro prioritaskan keselamatan tenaga kesehatan dan pasien. Iwan, silakan. Ya, sahabat, keselamatan tenaga kesehatan atau nakes dan pasien menjadi prioritas Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro dalam memberikan pelayanan, terlebih saat pandemi virus corona atau COVID-19 seperti sekarang ini. Direktur RSUD Sosodoro Jatikusumo Dr. Hernowo dalam sambutan di peringatan World Patient Safety Day atau WPSD 2020 Kamis kemarin menuturkan, tenaga kesehatan menghadapi peningkatan risiko paparan virus, tekanan kerja, stigma, dan kematian dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, perlu upaya meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya keselamatan tenaga kesehatan dalam hubungannya dengan keselamatan pasien. Sementara itu, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis kemarin jam 6 petang, tercatat 3 orang terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh dari Kecamatan Burno 1 orang, Kecamatan Dander 1 orang, dan Kecamatan Balen 1 orang. Selain itu, juga ada penambahan baru sebanyak 3 orang dari Kecamatan Kalitidus 1 orang, Kecamatan Sugiwara 1 orang, dan Kecamatan Kapas 1 orang. Dengan adanya penambahan tersebut, kasus konfirmasi positif sebanyak 41 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malowapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan. Dan sahabat, informasi yang disampaikan Iwan Siswoyo sebagai kabar atau informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan serentak oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowapati Bojonegoro. Saya Tika Amsar, pamit dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19
bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.